Debat Capres 2024 pertama yang berlangsung di gedung KPU Jakarta Pusat telah berakhir. Selama debat berlangsung, pasangan Ganjar Mahfud memilih baju kemeja putih bertuliskan Satset di atas tes. Sedangkan Prabowo terlihat menanggalkan baju safarinya dan bersama Gibran menggunakan kemeja warna biru muda. Sementara Anies Baswedan tampil lebih resmi dengan menggunakan jas berwarna gelap. Tampil pada acara debat Capres Perdana, Ganjar dan Mahfud MD kompak menggunakan kemeja putih yang dipadukan dengan kain berwarna gelap. Namun pada kemeja putih yang digunakan kedua Capres-Cawapres ini terdapat tulisan yang cukup menyita perhatian penonton. Pada kemeja Ganjar terdapat tulisan Satset di sisi kanan kemeja. Sementara Mahfud MD bertulis Tastes yang merupakan bahasa Jawa yang artinya cepat atau segera. Prabowo seolah menanggalkan baju safarinya. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, kompak mengenakan pakaian bernuansa biru saat hadir di debat pertama Capres. Warna biru juga dianggap mempunyai kemampuan untuk menenangkan pikiran serta meningkatkan konsentrasi. Sedangkan Anies Baswedan tampil lebih resmi dengan menggunakan jas berwarna gelap dan celana bahan dengan warna senada. Anies memakai kemeja putih di dalam jasnya. Sesuai dengan gayanya selama ini, Anies juga menggunakan peci hitam. Dengan perspektif berbeda yang... Debat perdana Capres kemarin menuai beragam pendapat masyarakat. Mereka mengaku antusias mengikuti debat dengan seksama dan cermat karena ingin mencari petunjuk siapa pilihan calon pemimpin masa depan yang cocok. Lalu bagaimana komentar mereka? Mari kita simak. Kalau pilihan saya masih lebih ke Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya semoga supremasi hukum di Indonesia bisa lebih ditegakkan. Dan birokrasi lebih lancar, seperti itu. Masalah ekonomi juga ya? Ya, ekonomi juga. Terutama sih di masalah hukum ya. Untuk Pak Ganjar sendiri seperti apa, Pak? Kenapa? Untuk Pak Ganjar sendiri seperti apa keyakinannya, Pak? Kalau Pak Ganjar ya semoga bisa melanjutkan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi kemarin 2 periode supaya diselesaikan semua gitu. Gak usah bikin rencana baru, dilanjutin aja deh. Harapannya kepada Pak Ganjar apa itu? Ya harapannya semoga nanti kalau terpilih amanah ya Pak. Itu aja sih. Pak Ganjar mungkin ya. Ya. Alasannya kenapa milih Pak Ganjar? Ya mungkin orangnya lebih dekat dengan rakyat. Ya. Kalau wakilnya juga bisa dipercaya. Beratas korupsi gitu. Sama-sama orang Madura juga. Ya. Harapannya kepada Pak Ganjar apa ini? Ya semoga bisa amanah ya. Bisa lebih memajukan Indonesia. Ya. Sering lihat Pak Ganjar belusukan nggak, Bu? Ya lihatnya di TV-TV ya. Ya. Lebih energik orangnya, Bu ya? Iya. Daripada capres lainnya? Ya. Kalau saya milih Pak Prabowo karena Pak Prabowo orangnya tegas dan jujur. Saya yakin Pak Prabowo bisa menjadi presiden yang amanah untuk tahun 2024 dan selanjutnya. Apa yang membuat yakin milih Prabowo? Kejujuran beliau dan wawasan beliau. Ya. Jadi yakin milih Prabowo ya? Ganjar ya. Kenapa milih Pak? Ya pemirsa, publik punya pendapat sendiri tentang para capres yang tampil debat semalam. Mulai dari cara menjawab masing-masing calon dengan pemilihan kata gimmick di panggung, emosi, hingga cara mendebat lawan bicara. Apakah para tim sukses para calon presiden mulai mengolah suara-suara publik dari hasil debat semalam dan menjadi modal untuk debat-debat berikutnya? Sudah hadir bersama kami di studio juru bicara Timnas Amin Surya Chandra. Selamat malam dan selamat datang Pak Surya. Malam, Bang. Dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam Pak Ray. Malam, Bu. Terima kasih sudah datang ke tempat ini. Ya, terima kasih dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom juru bicara TPN Ganjar Mahfud Tama Langkun. Selamat malam Mas Tama. Selamat malam Bang David, selamat malam Mas Senior. Ya, serta Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo Gibran, Pak Supriyansa. Selamat malam Pak Supriyansa. Selamat malam Pak David, ya, Pak Rangkuti. Selamat malam semuanya. Malam. Baik, saya ke Pak Surya dulu ya. Pak Surya, ini apa saja informasi yang sudah diserap tim Anda dan didapatkan dari debat Capres semalam?
Yang pertama memang kami punya capres bahannya cukup komplit ya rasanya. Jadi cukup membanggakan, persiapan yang cukup lama dari segi bahan juga isu-isu yang penting diangkat termasuk usulan-usulan pertanyaan diolah oleh Pak Anies dengan sangat baik. Jadi kami bersyukur gitu beliau bisa membawa semua itu dan sangat optimal. Dan kelihatannya memang debat kemarin itu cukup signifikan mengubah konstelasi. Jadi kami udah siap-siap, kelihatan kemungkinan besar berarti kan 2 putaran. Artinya akan panjang pekerjaan kita dan mudah-mudahan salah satu yang lolos itu adalah Pak Anies dan Pak Imin. Nah, kita siap untuk kerja panjang, sekarang nyiapin untuk debat cawapres nih Pak Imin. Baik, tapi mungkin Anda punya catatan khusus barangkali? Yang jelas memang untuk isu HAM, hukum segala macam itu memang kami yang paling kuat ya, argumentasi juga dasar-dasar, fakta-fakta, tawaran solusi itu cukup jelas dan cukup meyakinkan. Masalah memang kita hadapi ya ini bagaimana menjelaskan ketua KPK sekarang jadi tersangka korupsi atau ketua MK terlibat untuk meloloskan kerabat dia sendiri. Jadi sangat kelihatan bagaimana kekuasaan itu mencoba mempengaruhi dan merusak sistem hukum ya. Dan ini kita penting perlu ada sedang berada pada turning point ya. Kita mau ke arah mana, ke sana lebih parah, ke sini bisa jadi lebih baik. Jadi saya kira itu poin yang sangat krusial. Stressingnya akan ada di situ ya? Ya. Kedepannya juga tentunya akan seperti itu kira-kira ya. Baik, kita ke Pak Supriyansa. Pak Supriyansa bagaimana? Apa yang serapan apa yang tim Anda dapatkan dari debat semalam yang kemudian menjadi catatan bagi debat selanjutnya? Pertama, Mas David, bahwa semalam kita menyaksikan betul 3 paslon ini hadir di KPU dengan memberikan argumentasi secara baik tentunya semuanya. Terkhusus kami dari Prabowo Gibran menyaksikan Pak Prabowo pada saat memulai kalimatnya tadi malam, beliau menyampaikan bahwa ketika menjadi presiden bersama dengan Mas Gibran, Pak Prabowo berkomitmen ingin menempatkan persoalan-persoalan hukum, masalah isu HAM, kemudian perbaikan pemerintahan atau birokrasi, kemudian menyangkut masalah isu korupsi, kemudian perlindungan kepada masyarakat, semua itu ditempatkan di level paling atas. Itu artinya apa? Bahwa komitmen betul ini Mas David, Pak Prabowo terhadap isu-isu yang disebutkan pertama tadi. Jadi kalau kita melihat Pak Prabowo, misalnya ada yang memberikan kesan bahwa Pak Prabowo menyampaikan dengan rada-rada emosi misalnya. Pak Prabowo sama sekali tidak ada emosinya. Beliau karena lahir dari doktrin sebagai prajurit, sebagai tentara, semua kalimat-kalimatnya itu tegas. Dari ketegasan itu, kalau kita tidak mengenal lebih dekat dengan Pak Prabowo, mungkin orang menyatakan bahwa beliau itu emosi. Padahal beliau tidak emosi, terlihat di ujung-ujung kalimatnya Pak Prabowo masih saja mengeluarkan jurus-jurusnya yang ke kiri, yang ke kanan. Itu artinya apa? Bahwa Pak Prabowo sedang bergembira. Pak Prabowo sering menyampaikan kepada publik bahwa ketika dia dalam keadaan bergembira, maka dia didorong untuk menyambutnya dengan joget-joget seperti itu. Itu terlihat, berarti tidak ada sama sekali. Menyangkut isu-isu yang lain, Pak Prabowo sangat konsentrasi ingin menyelesaikan semua problem-problem yang dihadapi oleh bangsa. Baik. Apa yang dihadapi bangsa hari ini, kita bisa melihatnya. Perbaikan hukum,
akan diperbaikinya. Banyaknya korupsi yang terjadi di semua level paling bawah. Saya kira Mas Tama hafal betul ini tentang soal korupsi. Level paling bawah menyangkut masalah kehadiran yang namanya dana desa sampai di tingkat kementerian. Pak Prabowo mempelajari betul bahwa bagaimana menyelesaikan itu yang namanya korupsi. Kita lihat yang kecil dulu. Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, tidak semua kepala desa mengerti tentang laporan keuangan yang ada. Baik, Pak Supriyansyah, kita coba garis bawahi dulu Pak Supriyansyah. Maksudnya dengan urusan yang korupsi ini, artinya penegasannya di sini adalah pihak dari TKN Prabowo Gibran akan terus gencar di urusan berantas korupsi, begitu ya? Memberantas korupsi garisannya di situ ya. Pencegahannya, Mas David. Dan pencegahannya, baik. Baik, kita akan elaborasi setelah ini. Jadi saya hanya ingin menanyakan dulu bagaimana apa yang ditangkap oleh tim Anda dari debat kemarin. Saya akan langsung ke Mas Tama Langkun. Silakan Mas Tama. Apa yang diserap dari tim Anda di debat Capres semalam? Untuk informasi dan data-datanya ya. Iya, Bu David. Ya, tentu saja kita menyambut dengan gembira karena Mas Ganjar dengan sangat baik ya menjelaskan apa-apa yang kemudian menjadi tema, termasuk menjawab semua pertanyaan sesuai dengan yang memang menjadi rencana. Dan kita melihat bahwa posisi Mas Ganjar yang kemudian kami tangkap adalah figur yang simple, kalem, cool, begitu. Tapi kemudian dia tidak keluar dari permasalahan yang menjadi tema dalam debat. Dan termasuk kami juga menangkap pesan bahwa Mas Ganjar ada dalam posisi yang menurut kami sebagai capres yang merakyat. Poin lainnya adalah apa yang disampaikan tidak abu-abu, artinya tegas, dia kemudian jelas tanpa kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Yang lainnya adalah kita melihat Mas Ganjar juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, begitu ya, dan hampir sebagian besar pertanyaan dijawab didasarkan pada pengalaman yang ada. Dan yang terakhir, David, saya juga melihat bahwa Mas Ganjar memanfaatkan peluang dengan baik, begitu. Ketika kemudian ada paslon yang saling menagih janji, kemudian Mas Ganjar fokus untuk menjelaskan visi misi yang memang sangat banyak, kemudian belum tersampaikan kepada publik, sehingga kami melihat Mas Ganjar pun juga memainkan momentum tersebut dengan sangat baik. Demikian, David. Baik, terima kasih. Saya langsung ke Pak Rey. Pak Rey, apa evaluasi Anda terhadap, Timnas Amin dulu? Saya mau ke tiga-tiganya lah ya, sekaligus ya. Nggak satu-satu dulu. Iya, nanti akan nanti imbas-imbas sendiri-sendiri aja satu-satunya itu. Pertama, saya debat tadi malam itu membuat posisi masing-masing agak jelas gitu. Amin tentu seperti sejak awal mengatakan diri jadi perubahan, dia apis-apis dengan Pak Prabowo yang notabene mengatakan 11-12 dengan Pak Jokowi gitu ya. Sehingga dalam banyak isu di antara mereka dari 7 isu itu memang terlihat perbedaan yang cukup mencolok ya di antara mereka itu. Kalau Pak Jokowi ke A, ya Aniesnya di B gitu. Kecuali kemudian Pak Jokowinya yang ikut Anies gitu. Ketika Anies mengatakan begini, Pak Prabowo mengatakan, oh iya saya setuju tuh. Dan sebagainya gitu ya. Dan sebetulnya perlakuan yang sama juga disampaikan kepada Pak Ganjar misalnya soal dialog di Papua ya. Ketika Ganjar mengatakan saya tidak akan melakukan pendekatan keamanan, tapi saya akan melakukan pendekatan dialog gitu. Oh itu pun kita kerjakan, gitu, kira-kira disampaikan oleh Pak Prabowo seterusnya gitu. Nah, yang menarik ini karena selama ini orang mengatakan bahwa posisi Pak Ganjar itu agak kurang jelas gitu. Tapi dengan debat tadi malam itu saya kira beliau memposisikan dirinya mulai di tengah gitu. Jadi kalau ada Ganjar Pak Prabowo versus dengan Anies Baswedan, di tengah-tengahnya adalah Ganjar Pranowo. Jadi dengan menyebut, mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari pelanjut kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, misalnya dengan menanyakan soal apakah Bung Anies akan terus melanjutkan IKN, tentu jawabannya tidak, seperti sudah diduga. Tapi saat yang bersama sebetulnya Ganjar mau mengatakan saya ini pelanjut IKN gitu. Saya ini adalah orang yang ikut
melanjutkan apa yang menjadi program Pak Jokowi gitu. Jadi di satu segi kaki beliau ada bersama dengan Pak Jokowi, tetapi beliau juga mempertegas apa yang dianggap bagian dari kekurangan pemerintahan Pak Jokowi di 5 tahun terakhir, khususnya mengelola tema-tema yang berhubungan dengan hak asasi manusia gitu ya, kebebasan berpendapat, kemudian juga soal pemberantasan korupsi dan etika berdemokrasi. 4 tema yang kelihatan memang sejak ada hubungan yang tidak terlalu mesra antara Pak Jokowi dengan Ganjar itu mulai diperkuat, dan tadi malam itu posisi Ganjar memperkuat lagi 4 isu itu sekaligus mempertegas bahwa isu itu adalah bagian isu yang akan diusung oleh dia yang mungkin pada tingkat tertentu juga tidak akan sama dengan apa yang dibawa oleh Anies Baswedan gitu. Jadi 70% mungkin kakinya Pak Ganjar itu ada di kubunya Pak Jokowi, 30%-nya ada di kubunya mungkin Anies Baswedan yang mengusung 4 tema itu gitu, dengan memperkuat gitu dan seterusnya gitu. Nah, kalau Pak Prabowo saya kira nggak terlalu banyak analisanya karena beliau 11-12 dengan Pak Jokowi, sehingga itu yang membuat justru kelihatan posisi Pak Prabowo itu agak kurang populer tadi malam itu gitu. Jadi menurut saya bukan saja karena Pak Prabowo katakanlah misalnya tidak memiliki argumen yang cukup gitu, tetapi memang posisi beliau sebagai wajah pemerintah di dalam debat itu juga akan menyulitkan, karena tema ini jelas memang tema yang kelihatan akan menyulitkan posisinya, karena hampir semua indikator yang berhubungan dengan tema ini memang lagi menurun gitu. Apakah itu soal hak asasi manusia, apakah itu soal pemberantasan korupsi ya, apakah itu soal kebebasan berpendapat, itu umumnya agak menurun di era Pak Jokowi yang kedua ini gitu. Sehingga bebannya ada di Pak Prabowo. Jadi di satu segi beliau sendiri memiliki persoalan terkait dengan dirinya misalnya dengan isu hak asasi manusia gitu. Tapi saat yang bersamaan beliau juga membawa beban dari pemerintahan Pak Jokowi yang isu ini berhubungan dengan isu yang memang tren Pak Jokowi juga menurun. Saya lihat misalnya dengan survei terakhir yang dilakukan oleh Kompas, memang tingkat kepuasan ke Pak Jokowi juga menurun kan, yang sebelumnya 74 sekarang menjadi 72 di di surveinya Kompas itu gitu. Jadi agak berat posisinya Pak Prabowo tadi malam itu karena dua beban sekaligus ada pada dirinya. Beban dirinya tentu saja dengan peristiwa-peristiwa HAM yang selalu dikaitkan itu. Kalau Pak Anies dan tentu yang kedua beban soal MK yang dipertanyakan oleh baik oleh Ganjar maupun dengan Anies Baswedan gitu. Tapi juga beban soal kebebasan berpendapat ya, korupsi yang memang agak menurun di era Pak Jokowi itu. Nah, kalau Anies itu ya udah jelas dalam posisi dia. Tadi malam itu justru dengan banyaknya serangan yang dilakukan oleh Anies kepada Pak Prabowo, itu menandakan bahwa Anies ini mempertegas apa yang disebut dengan perubahan gitu. Dan perubahan itu landasannya adalah keadilan kan. Dan landasannya keadilan dan tujuannya juga adalah keadilan gitu. Nah, dengan begitu sekarang mungkin arusnya mulai berubah. Kalau selama 1 bulan ini kelihatan Pak Ganjar yang terlihat menyerang terhadap Pak Prabowo dalam landscape Pak Jokowinya gitu ya. Sekarang dengan tadi malam itu justru diambil alih oleh Anies Baswedan, bahwa sebetulnya yang oposisi keras dengan Pak Prabowo itu alias Pak Jokowi itu sebetulnya Anies Baswedan. Nah, karena mungkin image bahwa Ganjar selama ini diketahui dan dikenal sebagai tokoh oposisi yang cukup kuat terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Anies maksudnya? Pak Ganjar selama 1 bulan terakhir yang dianggap memiliki efek negatif terhadap elektabilitasnya sehingga ada yang menyebut 7%, 8%, bahkan yang menyebut 10% kehilangan suara. Nah, itu dijaga betul oleh Pak Ganjar tadi malam supaya memang beliau tidak terlihat seperti menyerang, karena kalau terlihat seperti menyerang itu memiliki efek negatif. Makanya tadi malam itu kelihatan posisinya 70% kaki saya bersama dengan Pak Jokowi, sebab kalau dibuat pis-apis dengan Pak Jokowi itu kelihatan elektabilitasnya gak bagus. Nah, justru dia mengatakan saya bersama Pak Jokowi untuk urusan legasi pembangunannya, tapi ada 30% yang memang agak kedodoran di eranya Pak Jokowi di periode kedua ini, ya soal yang itu kita sebutkan tadi, yaitu mempertegas hak asasi manusia. Nah, disitulah beliau mengatakan jangan peradilan HAM misalnya atau masalah hak asasi manusia tidak hanya diselesaikan melalui proses non yudisial, tapi bagi Pak Ganjar juga harus dengan proses yudisial, yaitu membawa pelaku-pelakunya ke sidang sidang pengadilan HAM ad hoc itu. Nah, yang di Pak Prabowo nggak sampai di situ.
Karena Pak Prabowo kan ngikutin Pak Jokowi kan. Pak Prabowo itu hanya sampai di soal penyelesaian non-yudisial kan gitu. Melalui KKR macam-macam dan sebagainya itu. Baik. Wah, lengkap sekali. Saya langsung ke Pak Surya ya. Pak Surya, apakah memang kemarin ini Mas Anies seperti yang tadi disampaikan juga memang mengambil langkah atau strategi the best defense is offense gitu ya? Apakah memang demikian atau bagaimana? Itu bukan cuma defense ya, tapi memang Pak Anies itu mau menjelaskan pemahaman tentang masalah, tantangan kita sebagai bangsa yang betul-betul terpuruk ya. Ini dua lembaga yang sangat penting, satu itu Mahkamah Konstitusi, satu lagi Komisi Pemberantasan Korupsi kan kita tahu sedang problem dan bermasalah. Ini bukan sembarangan ya, ketuanya itu loh. Jadi tersangka korupsi itu kan udah, apalagi yang lebih buruk terhadap KPK. Jadi kepercayaan publik itu menurun dan ini harus dikembalikan. Nah, Pak Anies ingin menunjukkan bahwa dia paham masalah, lalu dia bisa menyelesaikan masalah itu. Artinya dia mau tunjukkan dia tuh seorang pemimpin yang efektif gitu. Bisa memahami masalah, cukup detail terhadap masalah, ada kepedulian dan kemudian dia tawarkan solusinya. Solusinya tidak cuma sekadar kulit ya atau basa-basi begitu, tetapi diberikan solusi-solusi yang struktural ya. Misalnya revisi Undang-Undang ITE, revisi Undang-Undang KPK kembali seperti sebelum yang terakhir ini. Seperti itu. Jadi tawaran-tawaran konkret yang memang sungguh dirasakan butuh oleh publik itu ditawarkan dan itu akan dilakukan kalau dia terpilih. Kelihatannya semua itu akan dilakukan tanpa beban tuh, Bang David. Jadi memang efektivitas, pemahaman terhadap masalah, dan tawaran konkret terhadap apa yang harus dilakukan dalam situasi yang sekarang ini. Baik, ini memang agak ironis juga karena Ketua KPK yang sekarang, yang menggantikan yang tersangka ini, kemudian berkomentar bahwa justru apa yang disampaikan dari ketiga capres kemarin itu tidak jelas untuk pemberantasan korupsinya. Hanya sekedar sebatas retorika dan ya artinya hanya omongan aja begitu yang belum tentu bisa diungkapkan. Dan memang netizen juga sempat agak melucu juga ya, ini bicara soal begini, bicaranya soal bahwa jangan cuma ngomong aja teori tapi mesti praktek. Nah, apa kira-kira? Prakteknya kan nanti. Ya artinya mesti menunjukkan hasil ininya kan ya. Saya hasil kira sebelumnya. Ya, kalau isu korupsi itu ada yang menarik dari ketiganya. Pertama, ketiganya tentu secara makro menyetujui akan melakukan pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh kan. Tapi yang sedikit mungkin agak beda antara Prabowo, Ganjar dan Anies itu adalah soal pertama, ada dua isu tuh. Apakah mereka setuju dengan mempercepat pembahasan RUU perampasan aset? Ganjar setuju, Anies setuju, tapi Pak Prabowo saya nggak mendengar penjelasannya soal ini. Nah, oleh karena itu mari kita tanya ke ini ya, ke Pak Supriyansyah. Gimana Pak Supriyansyah tentang RUU perampasan aset? Apakah memang Pak Prabowo memilih konsep untuk memberantas korupsi yang sampai saat ini masih belum disampaikan secara rinci begitu? Pak Supriyansyah, mohon maaf, ini suaranya masih di mute, boleh dibuka Pak? Ya, maaf. Tadi kan di awal kalimat saya memetik kalimatnya Pak Prabowo bahwa menyangkut masalah penegakan hukum, apakah itu korupsi, HAM dan seterusnya, maka itu ditempatkan paling atas. Ya, maksudnya elaborasinya Pak, seperti apa yang akan dilakukannya begitu maksudnya? Ya, meskipun Pak Prabowo tidak merinci rencana-rencana yang dilakukan, karena saya rasa di visi misi Pak Prabowo sudah ditulis semuanya. 88 halaman tidak mungkin bisa dijelaskan dalam tempo singkat 2 menit. Nah, tetapi nafasnya dari Pak Prabowo menyampaikan itu sudah masuk ke dalam. Kemudian saya menanggapi tadi apa yang disampaikan Bung Ray Rangkuti, ini sahabat saya, sahabat lama saya ini. Beliau menyampaikan bahwa adakah kira-kira kalimat yang jelas yang disampaikan oleh Pak Prabowo, karena beliau tidak mendengarkan secara pasti tadi malam, dengan kalimatnya terkait dengan
upaya misalnya pemberlakuan undang-undang perampasan aset. Berbicara tentang undang-undang, Bung Rey pasti paham bahwa undang-undang ini kan belum ada. Baru digagas oleh pemerintah. Diberikan kepada DPR, dan DPR hari ini tidak ada di dalam pegangnya. Sekarang ini RUU itu ada sama pemerintah yang sampai hari ini belum diserahkan kepada DPR. Begitu sekarang statusnya. Artinya jangan dibolak-balik seakan-akan mengatakan di publik ada di DPR dan DPR tidak setuju. Tidak ada di DPR hari ini ya, sampai malam ini. Itu masih ada dalam genggaman pemerintah. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi presiden nanti? Kita lihat siapa yang berkomitmen dengan kalimatnya. Silakan memasukkan kalimatnya di situ bahwa saya benar-benar ingin ada yang namanya RUU itu. Nah, RUU yang ada tentu kita bisa duduk bersama antara pemerintah dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Kalau sudah setuju di situ, maka lahirlah undang-undang ini. Prinsipnya bagi Pak Prabowo tadi malam menyampaikan menyangkut masalah perbaikan bangsa tentang korupsi yang mengganggu pembangunan kita, maka itu harus diberantas. Tanpa ragu Pak Prabowo menyampaikan itu. Tidak ada keraguan sedikit pun Pak Prabowo dalam rangka pemberantasan korupsi di Republik ini. Tapi jangan ragu, beliau adalah prajurit, beliau adalah tentara yang sudah banyak mengabdi kepada bangsa ini. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang komitmen beliau. Sebab bahkan beliau tadi malam menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus memegang yang namanya Ingarso Suntulodo. Apa artinya itu? Bahwa yang namanya pemerintah harus memiliki yang mampu memberikan contoh teladan. Ini artinya apa? Seorang pemimpin, kata-katanya yang harus dipegang. Hari ini mengatakan A, besok juga A. Itu namanya konsistensi. Dan konsistensi yang ada pada Pak Prabowo itu dipegang benar-benar dipegang. Hari ini mengatakan kita bersama. Hari ini mengatakan kita tidak bersama. Nah, itulah konsistensi. Mungkin saya mau tanya Bung Apriansa dulu. Sebagai seorang calon pemimpin. Ya. Bung Apriansa ya. Jadi sedikit satu lagi Pak David. Ya. Yang saya mau sampaikan adalah sedikit lagi yang saya sampaikan bahwa Pak Prabowo dinilai banyak orang. Bahkan Mas Ray Rangkuti juga menyatakan tadi bahwa dalam debat semalam agak ketinggalan kelihatannya Pak Prabowo. Pak Prabowo dalam mengemas kalimat mungkin berbeda dengan yang lain. Karena Pak Prabowo tidak diajari belajar dengan kata-kata mutiara. Tetapi Pak Prabowo diajari dari awal membidik sasaran sebagai seorang tentara. Begitu dia bidik sasarannya, maka kena itu sasarannya. Karena beliau tidak diajari berpantun yang namanya kata-kata indah, lalu melunakkan hati masyarakat untuk memilihnya. Tidak begitu Pak Prabowo. Ya. Saya mau tanya Pak Supriyansa, kita membidik sasaran aja langsung ya. Apakah Pak Prabowo nanti akan melanjutkan pembahasan RUU perampasan aset atau tidak? Langsung ke poinnya aja Mbak. Ya atau tidak gitu. Tidak ada keraguan bagi saya terkait dengan isu RUU perampasan aset. Jika Pak Prabowo menjadi presiden, apa yang menjadi masalah di situ? Jika itu dibutuhkan kata Pak Prabowo, bueno, silakan demi perbaikan bangsa. Tidak ada katakutannya Prabowo. Cukup Pak Supriyansa. Berhadapan dengan musuh saya tidak, apalagi undang-undang. Iya udah cukup. Jawabannya itu aja udah cukup. Baik, terima kasih Pak. Baik, Pak Supriyansa terima kasih. Kita akan berbincang lagi mengenai ini tadi ya bahasa diksi ke depannya nanti dan seperti apa juga netizen menilainya. Kita akan jeda dulu sejenak pemirsa. Usai jeda berikut, dialog ini akan kembali. Oke, saya langsung saja berdialog kembali bersama dengan Pak Surya Chandra dari juru bicara Amin. Kemudian ada Mas Tama S. Langkun dari jubir TPN Ganjar Mahfud.
ada Pak Supriyansyah, jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga ada Pak Ray Rangkuti sebagai pengamat. Nah, saya ke Mas Tama dulu nih, Mas Tama. Ya, kemarin itu ada apa namanya momen di mana Pak Ganjar juga kemudian menanyakan mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM begitu ya, yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Apakah menurut Anda apa yang dipertanyakan oleh Pak Ganjar pada saat itu memang sudah terjawab dengan baik oleh Pak Prabowo? Ya, Bung David, ada dua hal ya Bung David ya. Yang pertama sedikit juga koreksi terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Itu tanggal 4 Mei 2023 itu sudah ada di DPR, sudah ada beberapa kali pembahasan. Jadi hari ini Undang-Undang Perampasan Aset, RUU-nya maksud saya, itu sudah tidak lagi berada di pemerintah. Tapi kemudian memang kita butuh untuk mengawal RUU tersebut secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, tentu saja ini bukan kemudian pertanyaan yang sifatnya tendensius, bukan pertanyaan yang memang dialamatkan karena untuk menyerang, tapi lebih kepada ini merupakan rangkaian dari program visi misi yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud. Kita bicara soal HAM, tentu saja esensinya apa? Esensinya adalah melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, untuk bisa ke sana, tentu saja ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama paling tidak, kita harus menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Kasus-kasus yang kita bilang dengan istilah PHB atau pelanggaran HAM yang berat, itu kemudian dituntaskan. Ada 12 yang kemudian memang sekarang sedang berproses, yang tentu saja ini harus kita kawal prosesnya. Hari ini kita juga harus dorong Kejaksaan Agung untuk bisa meneruskan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM. Itu yang pertama. Nah, disitulah kemudian ada perkara-perkara yang kemudian memang kita harus tanyakan. Yang pada intinya ini adalah komitmen yang Ganjar tawarkan. Apakah Pak Prabowo setuju, apakah Mas Anies setuju, tentu itu yang menjadi concern. Tapi apakah kemarin kira-kira sudah terjawab? Bagaimana kemudian dari sisi yudisial itu dijelaskan, dijabarkan, dijanjikan kepada masyarakat, tentu ada pencegahan. Maka dari itu keluarlah istilah bagaimana kemudian negara kita butuh meratifikasi konvensi PBB terkait dengan penghilangan paksa. Ini kita belum punya. Prof. Mahfud sudah bangun komunikasi dengan UN, yang tentu saja kita butuh undang-undang tersebut untuk pencegahan isu HAM. Dan yang paling terakhir, tentu saja bicara soal pemulihan hak korban yang selama ini sudah dilakukan secara non-yudisial. Di dalam data itu ada sekitar 614 yang sudah mendapatkan layanan dan sudah mendapatkan upaya-upaya pemulihan. Dan tentu saja, Bung David, dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu sebetulnya juga berusaha untuk mengurai. Ketika kemudian bicara soal penegakan HAM, tentu kita butuh mengamankan teman-teman jaringan masyarakat sipil yang bekerja untuk membela HAM. Maka dari itu kita butuh yang namanya Undang-Undang Pembela HAM. Itulah kemudian menjadi paketan secara HAM, secara program yang harus dilakukan untuk menuntaskan isu-isu HAM. Termasuk kemudian membuat negara kita itu betul-betul patuh kepada aturan-aturan hak asasi manusia. Tujuannya apa? Selain melindungi masyarakat dan negara, tentu kita butuh kepercayaan dari masyarakat internasional bahwa negara kita adalah negara yang anti korupsi, negara juga yang kemudian memang menerapkan prinsip-prinsip nilai hak asasi manusia. Demikian, David. Baik, jadi mungkin Anda tadi menjabarkan apa yang sebenarnya harus dijabarkan kemarin oleh... Saya boleh tanya. Oke, silakan. Tapi nggak kaitannya dengan substansi ya. Lebih pada soal gaya Pak Ganjar yang kelihatan lebih moderat ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Apa yang terjadi sebetulnya, mengapa strategi moderat ini diambil dan dipilih oleh Pak Ganjar sampai di netizen kita mengatakan kok Pak Ganjar sampai harus minta maaf ya kalau mau bertanya gitu ya. Gitu. Oke, itu yang digarisbawahi ya. Iya, mohon maaf ini. Iya, mohon maaf terkait ini. khususnya yang pelanggaran HAM itu ya. Ya sampai minta maaf. Ya, mungkin boleh dijelaskan ya? sedikit. Silakan Mas Tama. Ya, Bung Rai, sebetulnya pertanyaan tersebut kenapa harus muncul? Karena kita semua tahu, bicara soal HAM, bicara soal pemberantasan korupsi, itu dia harus ada ujungnya. Apalagi kalau kemudian sifatnya adalah penindakan atau penegakan hukum. Nah, hari ini memang ujungnya belum ada. Nah, karena belum ada, tentu saja itu akan terus berulang. Karena kita juga tahu, jangankan bicara soal isu 5 tahunan soal Pilpres. Hampir setiap hari Kamis, Bung Rai, kita ingat ada rekan-rekan yang suka melakukan kamisan depan istana.
itu konsisten setiap hari. Nah, maka dari itu ini kita anggap sebagai isu yang penting. Bukan, dan saya nggak nanya isunya, Mas Ganjar, Bung Tama. kita sangat ingin sekali Halo, Bung Mas Tama. Ganjar ini memang terlihat sebagai capres yang merakyat, capres yang kemudian to the point, tapi tetap dia cool dan elegan. Jadi itulah kemudian hal yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Oke. Demikian, Bang Ray. Jadi kira-kira seperti mungkin karena ingin lebih elegan tadi disampaikan tadi ya. Baik, saya langsung ke Pak Surya lagi nih. Pak Surya, ini kalau kemarin kita lihat, ini kita bahas persin begitu ya. Jadi kemarin itu ketika Mas Anies menanyakan mengenai demokrasi, lalu kemudian oleh Pak Prabowo dikembalikan lagi ke Mas Anies bahwa Anda jadi gubernur karena demokrasi ini berjalan, bukan karena ada yang menghalang-halangi. Dan apa tanggapan? Lebih menukik lagi bukan itu? Iya. Anda jadi gubernur karena saya. Karena saya, ya itu. Baik. Dan karena Pak Jokowi. Pak Jokowi. Apakah Anda mengakui hal tersebut atau mungkin ada bantahan lanjutan? Ya, yang jelas kan Pak Anies jadi gubernur itu bukan dipilih oleh Prabowo atau Jokowi, ya, tapi oleh rakyat Jakarta. Dan itu jelas gitu loh, artinya memang... Tapi diusung ya? Iya, diusung. Betul. Nah, masalahnya sekarang ini memang kita harus akui situasi tidak biasa-biasa aja gitu. Orang takut berpendapat di muka publik secara bebas. Orang juga khawatir kalau bicara itu bisa kena kriminalisasi. Undang-undang ITE ini kan pasal karet ya, artinya semua bisa. Kita tahu teman kita Haris dan Fathia itu sampai dikriminalisasi gitu. Dan yang kami pahami kalau Anies jadi presiden begitu, itu nggak akan terjadi gitu. Justru dia membiarkan rakyat itu bicara secara bebas. Malah ada harapan ada partai oposisi kan, jadi itu udah pernyataan paling jelas dari seorang calon kepala negara, apa yang mau dia bayangkan pemerintahan itu seperti apa. Dan memang nature-nya begitu, karena dia seorang demokrat ya, ingin ada check and balance. Saya pernah di pemerintahan Mas, kebetulan, hampir 3 tahun saya jadi wakil menteri ATR BPN, itu memang terasa banget bahwa kerjaan pemerintah itu pasti ada yang nggak kelihatan di kiri kanan, itu ada blind spot. Blind spot itulah yang diberikan oleh Tama, oleh teman-teman ICW, atau untuk isu korupsi, Walhi untuk lingkungan dan sebagainya. Artinya memang blind spot ini dibutuhkan. Kalau tidak, semua orang dimasukkan dalam pemerintahan, semua jadi ya kong kali kong gitu. Dan kita lihat ya dalam kasus misalnya proyek strategis nasional, tujuannya baik, ingin ada pembangunan, infrastruktur jadi kunci bagi pemerintah hari ini. Tapi dia kan membutuhkan lahan yang sangat banyak. Jutaan orang harus berkorban loh. Jawabannya apa? Ya kita silakan ya, nggak ada ganti rugi kok, adanya ganti untung. Kan tidak semua dinilai dengan uang. Kalau pendekatannya seperti itu, ekonomis sekali, melupakan yang namanya budaya, sosial, rakyat begitu yang memang yang di bawah ini hidup seperti itu kan pelan-pelan kita melupakan esensi dari pembangunan yang sesungguhnya adalah pemberdayaan dari rakyat itu sendiri. Nah, Anies Baswedan ingin menunjukkan bahwa dia itu model pemimpin yang ingin mendengarkan, ingin rakyat terlibat, diajak, dan itu bukan cuma dia mau ya, tapi sudah dilakukan. Kita mungkin kapan-kapan main ke Kampung Akuarium, ke Kampung Bayam yang tepat di sebelahnya JIS gitu ya. Mereka korban gusuran. Kenapa Kampung Bayam? Ya karena memang orangnya petani bayam di situ yang banyak. Dan kalau di rusunnya itu sudah akan ada lahan untuk nanam bayam gitu. Mereka memang diberikan untuk itu. Dan tidak jauh dari tempat dia tinggal aslinya. Saya mau tanya Bung Surya ya, sedikit Bung Surya ya. Tadi soal penggunaan undang-undang ITE untuk banyak melakukan kriminalisasi ya. Atau banyak korban dari undang-undang ITE ini. Dianggap pasal karet. Ya, tapi saya mau tanya, kira-kira kalau Pak Anies terpilih sebagai presiden, apakah dia akan membebaskan orang yang jadi korban dari undang-undang ITE yang sekarang? Maksudnya amnesti gitu Bang? Iya, apalah modelnya, yang penting mereka akan dibebaskan dari penjara karena dianggap itu bagian dari kriminalisasi sebelum beliau yang sudah terpenjara gitu. Terpenjara gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, apa sikap kalian terhadap komika yang dari Lampung yang sekarang berhadapan dengan hukum karena dianggap melakukan penistaan agama di acara yang saya dengar itu sedang di apa namanya itu bersama dengan Anies kan saat itu. Desa Anies sehingga saya acaranya itu gitu. Gimana? Apa yang kalian mau lakukan?
Kalau dalam ya kalau benar-benar ada kekuasaan yang jelas tidak akan terjadi model Haris Patia, Bang. Menterinya akan dilarang untuk melaporkan pakai pasal-pasal kriminal gitu ya. Dan mengedepankan memang pilihan-pilihan yang lebih kebebasan. Tapi kebebasan ini kan bukan tanpa batas sebetulnya. Ya, ketika dia mempersoalkan dan kebetulan Pak Anies belum datang acara itu ya. Jadi dia ya, Bang Komika itu kan bicara sebelum ada Anies Baswedan, jadi dia nggak tahu apa yang terjadi di proses itu. Ya itu memang sebaiknya harus ada batas yang jelas, tidak sembarangan. Tapi yang jelas pemerintah itu tidak boleh sensitif banget gitu loh. Artinya kok begini dilaporin, begini dilaporin. Ada yang tidak seimbang dalam bagaimana kekuasaan dan masyarakat. Masyarakat kelebihannya cuma ramai, cuma berisik. Dan itu yang harus diserap. Makanya tawaran yang barangkali juga menarik kan ada hotline Paris itu ya. Hotline untuk pengacara gratis. Sebetulnya nggak cuma pengacara, itu juga bagian untuk belanja masalah, laporan masyarakat yang langsung ke konkret, hal-hal konkret. Kalau dia ngurus surat tanah kok ribet, pengacara di situ membantu. Dan pelan-pelan mulai terkonsolidasi, dapat peta masalah, siapa yang bermasalah, bagaimana penyelesaiannya, itu diharapkan dari situ. Jadi prosesnya akan lebih partisipatif gitu, dan itu yang ditawarkan sih kemarin. Baik, saya langsung coba ke Pak Supriyansyah. Pak Supriyansyah, apa tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan barusan saja oleh Pak Surya mengenai yang tadi ya, masih kita garis bawahi bahwa ada hal ditekan orang untuk berbicara, ya kemudian ada kebebasan yang ditekan begitu. Seperti apa Pak Supriyansyah? Kalau saya, Mas Tama, kemudian Bung Rey, saya kan sahabatan tiga nih aktivis ini. Saya sama-sama aktivis. Ya. Artinya apa? Kita memang mau ada kebebasan. Ada kebebasan berpendapat, mengeluarkan pikiran-pikiran kita. Dan saya kira ke depannya memang kita memang membutuhkan suasana yang lebih demokrasi yang terbuka. Itu harapan kita sebagai seorang aktivis. Nah, saya kira apa yang menjadi harapan kita ini menjadi harapan juga Bung Rey tadi, bahwa ada pasal-pasal karet misalnya. Saya setuju jika ada pasal-pasal memang yang bisa ditarik ke kanan, tarik ke kiri, atas bawah yang tidak jelas, ya mari kita mengevaluasinya dengan baik. Kalau itu lebih banyak negatifnya dibanding positifnya, ya tentu kita bisa memperbaikinya, Bung Rey. Saya kira sependapat saya dengan Bung Tama juga ini, soal ini. Nah, bagi saya, Bung David, bahwa Pak Prabowo ini orangnya sangat memahami tentang bagaimana berdemokrasi dengan baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pak Prabowo ingin mendengarkan orang. Karena yang dikatakan rohnya yang namanya demokrasi adalah orang yang bisa menerima perbedaan pendapat, lalu dijadikan satu dalam rangka perbaikan, maka itu adalah sebuah demokrasi. Kalau bicara tentang demokrasi, rohnya demokrasi itu. Nah, saya kira, saya melihat ketika Pak Prabowo semalam ditanya misalnya sama Pak Ganjar tentang isu HAM, kemudian tentang kuburan. Ketika Pak Prabowo tidak menjawabnya, lalu ditanya ulang sama Pak Ganjar, beliau menjawab dengan singkat bahwa kalau saya menjadi presiden misalnya, dia sampaikan bahwa penyelesaian kasus-kasus HAM itu setuju. Kalau memang dibutuhkan ada lembaga ada peradilan lagi yang akan dibuat, setuju. Nah, menyangkut masalah kuburan yang dipertanyakan Pak Ganjar semalam, beliau menyampaikan kepada kita semalam itu, walaupun waktunya tidak cukup, tetapi dari jauh bisa kedengaran bahwa soal kuburan, ya tentu dia tidak tahu di mana kuburannya. Kan begitu modelnya. Tetapi kalau memang itu menjadi keharusan harus kita mencarinya secara bersama-sama, maka itu bisa dilakukan. Tetapi saya mau garis bawahi juga bahwa niat baik saya rasa yang dimiliki Pak Ganjar lahir ini pertanyaan. Artinya apa? Memang ingin membantu bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang masa lalu
sudah bisa diselesaikan, baik secara yudisial maupun non-yudisial. Nah, persoalannya kalau kita mau menyelesaikan secara yudisial ini barang, tentu Komnas HAM sudah berpuluh-puluh tahun tidak mampu merampungkan pemberkasannya menuju kepada Kejaksaan Agung. Kan tidak cukup bukti semuanya. Seandainya cukup bukti semua yang diserahkan oleh Komnas HAM, maka sudah lama selesai oleh Kejaksaan Agung membawa ke lembaga peradilan. Makanya muncullah yang namanya pendapat, mari kita selesaikan secara non-yudisial. Saya kira ini sangat bijak sekali. Sekali lagi saya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Ganjar itu, saya setuju juga apa yang disampaikan Pak Ganjar bahwa mari kita menyelesaikan persoalan HAM ini secara baik supaya tidak lagi setiap 5 tahun diungkit lagi, setiap 5 tahun diungkit lagi. Sehingga seakan-akan dituntaskan saja lah ya, begitu ya Pak Supriyansyah ya. Padahal itu tidak ada. Ya, dituntaskan saja begitu ya, biar selesai dan tidak ada lagi selanjutnya. Baik, ya Bapak-Bapak semuanya, kita ada di penghujung acara, tapi saya ingin di penghujung ini kita sama-sama pengen tahu apa sih bekal yang disiapkan oleh semua calon ini untuk menghadapi debat selanjutnya, yaitu debatnya Cawapres. Mungkin dari Mas Tama dulu, karena ini bicara soal ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan. Sementara Pak Mahfud itu kan di bidang hukum. Silakan, apa yang dipersiapkan? Singkat saja. Ya, tentu saja Bung David, yang kita persiapkan salah satu yang paling penting adalah masukan masyarakat. Jadi perjalanan dari Sabang sampai Merauke itu adalah bukti bahwa kita sebetulnya belanja gagasan sekaligus menampung masyarakat, masukan dari rakyat untuk kedua pasangan Ganjar Mahfud. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kita akan lebih banyak olahraga, mempersiapkan secara fisik, karena secara materi sebetulnya kedua paslon kami ini merupakan orang-orang yang memang punya kapasitas dan punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi dari 5 fase debat saya rasa hampir semuanya itu merupakan keseharian yang dihadapi oleh Mas Ganjar maupun Pak Mahfud. Jadi selebihnya memang kita lebih banyak akan meminta masukan dari masyarakat. Jadi kapanpun, dimanapun, Ganjar dan Mahfud siap untuk berdebat. Demikian, David. Baik, terima kasih Mas Tama. Dan bagaimana Pak Surya? Untuk Caimin? Caimin itu kan pernah atau masih di DPR ya, beliau wakil ketua dan pernah di beberapa komisi-komisi ekonomi itu juga pernah, dan juga sangat dekat dengan industri digital khususnya. Jadi persiapan dari sisi itu cukup dari sisi beliau sendiri. Tetapi kami kan juga punya tim ekonomi yang cukup mapan ya, seperti Pak Tom Lembong itu pernah jadi menteri. Lalu juga ada Leon, ini pendiri Tokopedia, dia juga praktisi dan memang jadi unicorn gitu. Nah, sambil juga menjaring diskusi-diskusi yang sudah dilakukan melalui forum Desak Anies itu. Ibu bapak, teman-teman bisa lihat ya bagaimana langsung ditanya, disodok-sodok begitu ya. Dan dijawab. Saya kira cukup siap dan tinggal pada harinya nanti kita siapin lebih baik. Baik, terakhir silakan Pak Supriyansyah, singkat saja, waktu kita tinggal setengah menit. Silakan Pak Supriyansyah. Untuk Mas Gibran, udah siap belum ini untuk urusan semua ini? Oke, singkat saya sampaikan bahwa Mas Gibran ini dengan cukup pengalaman sebagai seorang wali kota, seorang pemerintah. Saya kira berbicara tentang pemerintahan, bicara tentang pajak, bicara tentang ekonomi, saya kira Mas Gibran ini bisa menyampaikan kepada publik, bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada keraguan sama sekali jika beliau nanti terpilih menjadi wakil presiden. Insya Allah kita akan saksikan nanti Pak Mas Gibran akan menyampaikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Baik, Pak Supriyansyah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mas Tama, terima kasih juga sudah berbagi. Pak Surya, terima kasih. Pak Rey, terima kasih sudah hadir di studio. Dan terima kasih pemirsa juga sudah menyaksikan Sido Prime pada hari ini. Saya David Silhoy pamit dan atas nama kru yang bertugas kami berterima kasih. Selamat malam.